Menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan larangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kewajiban berbuat ihsan kepada kedua orang tua atas segala jasa mereka. Kemuliaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah karena kasih sayangnya yang tercurah sejak dalam kandungan, saat dilahirkan, saat dalam buayan, hingga disapi. Berbuat baik kepada semua orang sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan sangat agar kita memuliakan orang tua, terutama ibu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat rajin beribadah meskipun dosa-dosanya sudah diampuni, karena semua ibadah dan kebaikan yang dilakukan beliau adalah wujud kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. A. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladulmun adim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 13-14. B. Penjelasan surat. Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Luqman al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya, seperti dialah yang dimaksud oleh surat ini. Diriwayatkan bahwa Suwaid ibnu As-Samit suatu ketika datang ke Mekah dan Rasulullah SAW mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Rasulullah SAW kemudian membacakan Al-Quran kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. Dalam ayat ini, Luqman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya merupakan larangan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk menekankan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. C. Tafsir penjelasan ayat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman besar. Kemudian, nasihat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami wasiatkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, firman-Nya, dan menyapihnya selama 2 tahun. Yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun. Terkait dengan bakti kepada kedua orang tua,
banyak hadis telah diriwayatkan, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulan ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulallahi man uhakun nasi bihusni sahabati qala ammuka kola summa man kola summa ammuka kola summa man kola summa ammuka kola summa man kola summa abuka wa kola ibnu subru mata wayah yabnu ayyuba hadza sana ubunud atamislah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas, kita temukan betapa Rasulullah SAW sangat memuliakan seorang ibu, bahkan seakan-akan jasanya berlipat 3 dibanding ayah. Dalam hadis lain yang sangat populer juga terdapat pengawasan Rasulullah SAW bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berterima kasih kepada manusia, termasuk kepada orang tua, merupakan bagian dari ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas. Bagaimana ibadah itu hanya sekadar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tergambar dalam hadis berikut. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah SAW, kenapa Anda melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang? Beliau bersabda, apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Dan tatkala beliau gemuk, beliau salat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW yang sudah ditanggung dan dijamin terbebas dari segala dosa, ternyata lebih rajin dan semangat dalam beribadah daripada kita. Beliau begitu tekun dan khusyuk beribadah demi mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita baik dalam bentuk moral maupun material. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Dalam ayat ke-14 surah Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan jasa-jasa sang ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan menderita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya dengan perintah bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua. Sementara pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Luqman mengingatkan bahaya perbuatan syirik. Dari sisi caranya, bersyukur meliputi 3 aspek, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Bersyukur dengan hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan lisan dilakukan dengan cara mengungkapkan secara lisan rasa syukur itu dengan mengucapkan tahmid, yaitu alhamdulillahirabbil alamin.
Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan manfaat yang kita dapatkan dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Hal itu diantaranya sebagai berikut: mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima, sebagaimana janjinya dalam firman-Nya. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat baginya. Dan jika kalian kufur atau mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku itu teramat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah SWT. F. Menerapkan perilaku mulia. Sikap dan perilaku mulia yang dapat dikembangkan dari tema ibadah bersyukur diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan Allah SWT, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah, tidak mungkin kita dapat bersyukur. B. Berusaha mengesahkan Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berusaha mentaati Allah SWT dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Berbakti kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Dan yang terakhir, memperbanyak amal saleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur pada Allah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.